Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda pasti pernah ingat dan mengerti dan mengalami suatu ketika di masa lalu Anda menghadapi beberapa masalah yang sangat berat. Sangat berat sehingga rasanya itu mau menyerah, sangat berat sehingga rasanya tidak ada jalan keluar. Dan sekarang sudah berlalu lama sesudahnya. Dan kalau kita mengingat di masa lalu, mungkin kita seringkali tersenyum sendiri. Kok bisa ya saya dulu sampai termehek-mehek gitu ya? Padahal sekarang sudah berlalu. Nah, pengalaman itu sebetulnya bisa menjadi pengalaman kita sekarang kalau sedang menghadapi kesulitan yang sangat berat pun nanti juga akan berlalu dan kita bisa tersenyum sesudahnya. Karena memang persoalan itu pertama-tama adalah buah pikiran kita sendiri. Buah pikiran yang kemudian dipertegas dengan perasaan yang seringkali melipat gandakan pemikiran itu sehingga efeknya begitu besar kepada kita. Sebetulnya setiap persoalan itu bisa diatasi dan kita bisa melaluinya. Sudah terbukti kok. Kita mengalami pengalaman begitu sulit, seolah-olah tidak bisa terlewati, tetapi sekarang mungkin bahkan sudah lupa bagaimana dulu peristiwanya. Karena memang pikiran kita itu bekerja sangat fokus. Dan ketika fokus lalu memultiplikasi, melipat gandakan diri. Apalagi ditambah dengan emosional perasaan yang lebay. Waduh, jadi tidak bisa tidur lah, kepikiran lah, dan sebagainya. Dan kalau terus-menerus seperti itu, kemudian bisa menjadi pola berpikir yang terus-menerus berulang. Dan itu menjadi masalah. Padahal tidak real. Itu seperti nonton film horor. Nonton film horor itu kita ikut bermain di dalamnya. Oh nanti hantunya muncul dari sini. Oh nanti dia akan terkejar begini. Oh kita ikut main. Dan apabila ternyata mengejutkan, kita terkejut tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi kita ikut main di dalamnya. Lalu kemudian kita juga secara emosional terlibat ikut takut. Masalahnya adalah ketika filmnya sudah berhenti, kita masih bisa memutar film. Kita jadi produsen film horor sendiri di pikiran kita sendiri. Bedanya cuma nggak ada yang nonton, nggak laku dijual. Kita yang memproduksi sendiri, kita yang menikmati sendiri, kita yang ketakutan sendiri. Dan itu yang terjadi karena kemudian kita menjadikan film itu, entah itu genrenya horor atau komedi atau romantik, itu menjadi pola dalam pikiran kita. Kalau Anda yang sering ketakutan, takut ini takut itu, Anda itu produser film horor untuk konsumsi pribadi. Sudah menjadi pola karena terus-menerus berulang. Caranya bagaimana supaya bisa mengatasi agar tidak ketakutan terus? Ya ganti genre film. Kita memproduksi film romantik. Mencintai, berkorban, mengasihi. Menempuh perjalanan jauh untuk mewujudkan cinta. Berani menghadapi naga untuk sang kekasih. Atau apapun ketakutan kita hadapi dengan berani. Lalu yang muncul adalah efek emosional di dalam diri kita. Kita penuh kasih dan pengorbanan. Maka kemudian yang tertanam menjadi pola bukan film horor, tapi film romantik. Kalau horor terus ya kita sendiri bosan, pegel, lalu lama-lama depresi. Kita bisa mengubahnya, wong produsernya ya kita sendiri. Maka kita bisa mengubah jenis film yang mau kita ciptakan di dalam pikiran, bayangan, dan perasaan hidup kita.
Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan, yaitu yang terwujud di dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita mempunyai pikiran yang tenang, damai sejahtera, tidak penuh ketakutan dan kekhawatiran? Ada dua cara, dua-duanya benar. Cara yang pertama adalah jeda, istirahat. Cara yang kedua adalah mengganti skenario film. Nah, yang pertama yang namanya jeda adalah istirahat sejenak, meletakkan semua pikiran dan perasaan itu. Kemudian kita sekedar sadar saja. Sadar tentang saat ini, sekarang ini, tidak mikir apa-apa. Kalau ada pikiran masuk, biarkan saja, itu nanti tidak masuk dalam skenario. Sekarang skenarionya lagi istirahat, jeda, itu bisa. Coba saja, Anda punya persoalan yang sangat rumit, muyak. Lalu Anda diam saja, kemudian meletakkan pikiran yang muyak itu dan tidak mengurusnya, tetapi Anda cukup tenang, meditasi, sadar bahwa Anda ini tidak dikuasai oleh persoalan itu, tetapi pribadi yang menguasai pikiran-pikiran itu, termasuk persoalan-persoalannya. Meditasi bisa kalau perlu seharian penuh, tidak usah melakukan apa-apa, duduk tenang, lalu kemudian itu nggak relevan. Atau kemudian menemukan kejernihan dalam melihat persoalan dan solusi bisa didapat. Itu langkah pertama, jeda. Langkah kedua itu dengan mengganti pikiran, mengganti skenario cerita. Bukan lagi film horor, tetapi film romantik, film iman, film tentang pengorbanan dan kasih. Bisa. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan dan mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau kita bisa mengganti pikiran-pikiran kita dengan skenario bahwa Allah adalah Bapa, Allah itu maha kuasa, maha rahim, maha baik, maha pengampun, dan itu Bapa kita, ya selesai semua persoalannya. Lah mau ada soal apa? Soal apa yang tidak bisa selesai? Kalau Allah adalah Bapa kita, sudah maha kuasa, omnipoten, baik sekali, murah hati, pengampun, Bapak kita lagi. Lah persoalan apa yang tidak selesai? Kalau kita punya Bapak Presiden aja, kalau Bapak Presiden itu Bapak kita sendiri banyak soal bisa selesai kok, apalagi Bapak kita itu Tuhan. Nah persoalannya kan kita tidak serius meyakini bahwa Allah itu Bapa kita. Kalau sungguh-sungguh percaya ya nggak ada soal. Coba kita menciptakan sebuah skenario film yang isinya adalah Allah sebagai Bapa. Ya nanti lama-lama Allah sebagai Bapa. Dan kalau Allah sungguh-sungguh sebagai Bapa, maha kuasa, maha baik, ya tidak ada persoalan yang tidak selesai. Karena itu dua-duanya perlu. Jeda dari persoalan yang muyak itu, istirahat sejenak, supaya kita bisa mengambil jarak dan dengan demikian menguasai persoalan itu, bukan dikuasai, karena kemudian meletakkannya dulu, istirahat dulu, dan kita mulai memikirkan kelegaan, transendensi yang bisa mengatasi semua persoalan itu, sehingga kemudian persoalan bisa dilihat dengan lebih jernih dan jelas, dan kemudian solusinya bisa didapat. Itu yang pertama. Yang kedua mengganti skenario, sebuah kisah, bayangan, imajinasi, apapun namanya, mengganti perspektif, sudut pandang, keyakinan bahwa Allah adalah Bapa yang baik, dan kemudian menginternalisasikannya mulai dari bayangan, pikiran, perasaan, dan skenario, sehingga bukan ketakutan tapi kedamaian yang muncul.
maka kemudian kita bisa hidup damai dan tenang. Dan kalau itu kemudian menjadi pola, maka rasa takut, gelisah, khawatir ya hilang. Wong gelisah, takut, khawatir itu tergantung skenario yang kita produksi sendiri di dalam film pikiran kita. Maka kita bisa menggantikannya. Apalagi dari pengalaman dan keyakinan bahwa sepanjang sejarah kita, hidup kita, kita sudah pernah melaluinya dan bisa melampauinya. Dan terbukti juga bahwa Allah menyertai kita. Allah yang maha kuasa dan maha baik itu menemani kita. Bahkan memberikan putranya yang tunggal untuk kita sebagai bukti cintanya. Kita itu begitu dikasihi karena kita adalah anaknya. Nah, kalau dari pengalaman kita juga mempunyainya, tidak sulit untuk menjadikan hidup kita ini damai, lega, penuh sukacita, penuh pengharapan dan penuh syukur. Caranya itu tadi 2 cara. Dua-duanya bagus. Mengambil saat jeda supaya bisa berpikir lebih jernih dan mengambil jarak. Dan yang kedua mengganti skenario, sudut pandang, sehingga kita lebih tenang karena kita selalu dikasihi, selalu ditemani, selalu dilindungi oleh Allah Maha Kuasa yang juga adalah Bapa kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.